Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NIM 8603797668. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video praktikum IPA yang berjudul Pengaruh Deterjen Terhadap Perkecam Bahan. Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecam bahan kacang hijau. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama ada air ledeng 1000 ml, kemudian ada gelas dengan label 100% 2 buah, ada juga gelas berlebar 50% 2 buah, gelas dengan label 25% ada 2 buah, gelas dengan label 12,5% ada 2 buah, kemudian ada gelas dengan label 6,25% ada 2 buah, gelas dengan label 3,1% dengan banyak 2 buah, sebanyak 2 buah. Kemudian ada gelas dengan label kontrol 2 buah. Lalu ada tisu, ada sendok 2 buah, ada sabun deterjen, ada kacang hijau yang sudah direndam, serta 1 buah kardus. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita akan membuat larutan deterjen. Masukkan 1 sendok bubuk deterjen ke dalam larutan air ledeng 1000 ml. Kemudian kita aduk-aduk airnya sampai merata. Lalu kita isikan ke dalam gelas yang berlabel 100% kandungan deterjennya. Kita isikan. Kita penuhkan seperti ini. Lalu kita letakkan sini. Kemudian kita isi air toples ini dengan air ledeng lagi sampai penuh. Kemudian sendok yang tadi saya gunakan akan saya lap sampai kering. Kemudian saya gunakan lagi untuk mengaduk air deterjen yang sudah ditambah air. Aduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas yang 50%. Kita samakan ukurannya ya. Kemudian air yang ini kita tambah lagi dengan air ledeng yang baru. Sendok yang tadi kita lap dulu.
Kemudian kita aduk lagi. Lalu kita isikan lagi di gelas pada level 25%. Seperti ini. Kemudian untuk toples yang ini kita isi air lagi. Lalu kita lap sendok bekas air sabun yang tadi. Kemudian kita aduk lagi hingga merata. Setelah itu kita isikan pada gelas yang berlabel 12,5%. Kemudian air yang ini kita isi kembali dengan air ledeng. Dan kita lap lagi sendok yang tadi kita gunakan. Kita aduk kembali. Kemudian kita isikan ke gelas yang berlabel 6,25%. Seperti ini. Lalu kita isi kembali air ini dengan air ledeng. Jangan lupa untuk dilap sendoknya. Lalu kita aduk kembali. Kita isikan pada gelas dengan label 3,1%. Seperti ini. Setelah itu kita isi gelas dengan label kontrol ini dengan air ledeng yang tidak tercampur dengan deterjen. Setelah itu kita akan memasukkan kacang hijau ke dalam masing-masing gelas sesuai dengan labelnya ya. Untuk langkah pertama sebelum kita memasukkan kacang hijau ke dalam gelas yang ini, kita harus memberi dulu tisu di dalamnya. Kita beri tisu di setiap gelas masing-masing label ya. Kita pasangkan tisunya seperti ini.
Oke, semua gelas sudah kita kasih tisu di dalamnya. Sekarang saya akan memberikan air deterjen sesuai dengan label yang sudah kita isi tadi. Kita akan bersihkan dulu sendok yang sudah digunakan. Sebelum kita isi air, saya akan meletakkan dulu kacang hijau yang sudah saya rendam semalam, kurang lebih 10 biji pada setiap gelas. Gunakan sendok yang masih belum terkena deterjen ya. Isi masing-masing kurang lebih 10 kacang hijau. Jika ada kacang yang mengapung, sebisa mungkin jangan digunakan karena bisa saja kacang hijau tersebut busuk atau sudah tidak layak untuk digunakan. Kita isi kacang hijau kurang lebih 10 butir pada setiap pada setiap gelas, masing-masing label. Kita isikan. Jika sudah terisi kacang pada setiap gelas, selanjutnya kita akan memberi air pada masing-masing gelas sesuai labelnya. Untuk yang label 100%, kita isikan dengan larutan deterjen yang 100% tadi. Kita isi secukupnya. Sudah. Kemudian sendok yang saya gunakan ini akan saya lap kembali. Lap sampai kering sebisa mungkin. Lalu kita akan mengisi dengan label yang 50% sesuai dengan air yang berlabel 50%. Kita aduk dulu. Kita isi secukupnya. Kemudian untuk ini kita lap kembali hingga kering. Lalu kita isi kacang hijau dengan label 25%. Kita aduk dulu. Kemudian kita lap lagi.
Lalu kita isi yang label 12,5% ini dengan air yang sesuai labelnya. Kemudian ini dilap kembali. Dikeringkan. Lalu kita isi yang label 6,25%. Kita aduk dulu. Setelah itu kita lap kembali. Kemudian kita isi pada gelas yang berlabel 3,1%. Aduk. Kasih air secukupnya, jangan sampai banjir ya. Oke, jika sudah, sekarang kita akan memberi air pada gelas kontrol dengan sendok yang berbeda. Ini adalah sendok yang belum digunakan untuk air-air deterjen. Jadi ini masih belum terkontaminasi oleh deterjen. Sekarang kita kasih air kontrolnya. Nah, setelah itu kita akan menutup kacang hijau ini yang sudah kita kasih air dengan masing-masing persenannya dengan kardus. Mengapa dengan kardus? Karena untuk menghindari sinar cahaya matahari. Jadi nanti kita akan menutup kacang hijau ini yang ada pada masing-masing gelas. Kita akan tutup dengan kardus dan kita akan melihat hasilnya dalam waktu 1 kali 24 jam hingga 2 kali 24 jam. Kita akan melihat hasilnya. Baik, sekarang saya akan menutup masing-masing gelas ini dengan kardus. Oke, ini kita tepikan terlebih dahulu. Kita akan gunakan kardus ini untuk menutup gelas-gelas ini, dan kita akan amati dalam waktu 1 kali 24 jam hingga 2 kali 24 jam. Diusahakan tutup rapat seperti ini. Jangan sampai terkena sinar matahari. Maka dari itu kita akan menunggu hasilnya besok dalam hitungan 1 kali 24 jam dan 2 kali 24 jam. Terima kasih. Oke, ini adalah hasil setelah kacang panjang didiamkan selama 1 kali 24 jam. Nah, di sini bisa kita amati untuk akar-akar kacang hijaunya sudah mulai muncul, tetapi untuk pertumbuhannya tentunya berbeda pada setiap masing-masing kandungan deterjen. Baik, ini setelah kita diamkan selama 1 kali 24 jam, bisa dilihat hasilnya bahwa untuk kacang hijau yang kita berikan air dengan kandungan deterjen
Semakin banyak, maka pertumbuhannya akan semakin lambat dan juga kulit dari kacang hijau tersebut menghitam. Sedangkan untuk kacang hijau yang dengan kandungan deterjen sedikit, pertumbuhannya agak sedikit lebih cepat. Dan untuk yang air kontrolnya, pertumbuhan kacang hijaunya sangat subur dengan pertumbuhan yang normal. Kemudian ini setelah kita diamkan dalam waktu 2 kali 24 jam, bisa diperhatikan beberapa kacang hijau pada kandungan deterjen yang tinggi, kulitnya akan menghitam dan memiliki akar yang pendek. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini untuk kacang hijau yang memiliki kandungan deterjen yang tinggi, dia akan sangat kerdil, kecil, dan lambat pertumbuhannya, serta kulit pada kacang hijau tersebut lebih menghitam dibandingkan kacang hijau yang dengan kandungan deterjen rendah. Nah, semakin sedikit kandungan deterjennya, maka pertumbuhannya akan semakin baik. Nah, ini adalah kacang hijau dengan air kontrol, tidak ada kandungan deterjennya. Dia sangat panjang akarnya dan subur. Di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi kadar deterjen, maka perkecambahan semakin terhambat, bahkan tidak bisa tumbuh sama sekali. Dan semakin rendah kadar deterjen, maka biji lebih mudah tumbuh, serta pertumbuhannya semakin mendekati normal. Thanks for watching.